Halo, selamat datang kembali di channel Kemar Otomotif. Nah, hari ini hari Idul Fitri, hari Raya Idul Fitri, pas lagi Lebaran 1445 Hijriah. Kami segenap tim otomotif mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Ini kita bakalan review mobil ini sebelah ini ya. Tonton terus videonya sampai akhir ya. Kita bahas dulu bagian mobil ini ya. Jadi di samping gue ada mobil Honda Stream tahun 2004 ya, yang cc-nya yang 2000. Dia ada dua tipe, ada 1,7 sama yang 2000 cc. Nah, yang samping gue ini tipe paling tertingginya yang 2000 cc, bermesinkan mesinnya kodenya K20 sorry. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Kita bahas dari mesinnya dulu boleh ya. Jadi mesin itu kodenya K20A, yang tipe A. Jadi untuk cc-nya 2000 cc ya. Tenaganya itu 152 horsepower di 6000 rpm, 6500 rpm tenaga maksimalnya keluar di situ. Nah, kalau kita lihat bagian mesin, ruang mesin ya, sini udah dicat warna body, terus ini ada peredam mesin ya, peredam hawa kap mesin. Di situ ada modul ABS-nya. Nah, ini mesinnya K20. Jadi mesinnya udah iVTEC ya. Jadi untuk performanya sendiri, VTEC itu keluar kalau yang gue rasain di sekitar 5.000-an dia mulai ada peningkatan signifikan tenaganya di 5.000, atau biasa disebut dengan VTEC-nya kebuka lah di RPM 5.000. Terus juga ini mesinnya bukan cuma VTEC aja. Jadi kalau kita lihat kalau kita bongkar mesinnya di bagian headnya, nah dia camnya tuh kayak ada semacam, ini kan di OHC ya, kanan kiri camnya. Nah, di camnya itu kalau nggak salah sebelah kanan itu ada kayak semacam Toyota kayak VVT-i-nya lah. Jadi ini teknologi udah lengkap banget, ada VVT-i-nya juga, terus ada VTEC-nya juga gitu. Jadi mobil ini kalau di RPM bawah dia bakal main VVT-i-nya, tapi kalau udah RPM tinggi dia bakal mutus kayak switch apa ya, kayak magnet clutch-nya AC lah, bakal mutus sendiri dia kayak gitu. Nah, ini modul ABS-nya ini karena dia udah ABS, ABD sama BA gitu teman-teman. Oke, gitu aja. Untuk mesinnya rapi, nggak terlalu rapi sih kalau Honda gitu. Ini ada ketutup covernya untuk intake-nya gitu aja. Kita langsung lanjut aja ke bagian depan ya. Teman-teman, gue mau cerita sedikit ya. Mungkin di tahun 2003-2002 itu untuk rivalnya Honda Stream ini biasanya Mitsubishi Grandis ya, karena kan kalau kita dari cc-nya sama-sama 2000 ya, yang Grandis ini juga cc-nya 2000. Mungkin head to head-nya sama itu karena sasisnya monokok. Cuman bisa dirivalkan juga sebenarnya sama Kijang Innova ya di tahun itu. Jadi ini salah satu MPV yang menurut gue nyaman lah dibandingkan leather frame kayak Innova gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa harganya jatuh banget nih, mobil murah. Sekarang harganya udah jatuh, udah murah gitu ya. Nah, kita bahas mobil ini aja sudah ya. Di sini headlampnya tuh gue suka banget. Kenapa? Karena untuk headlamp itu dia di smoke, walaupun belum ada proyektor, masih bohlam biasa. Cuman dia memberikan kesan kayak di smoke gitu loh. Tuh, di smoke black. Ya maaf ya, ini headlampnya buram, embun ya. Jadi nggak kelihatan banget sih di kamera mungkin. Cuman ini headlampnya udah smoke, nyambung sama grillnya juga warnanya hitam, grillnya. Jadi kayak apa ya? Sebutannya kayak Batman lah kayak gitu. Jadi dia nyambung terus hitam ke sini. Warna body ini bagus banget nih. Desain kayak gini gue suka banget. Dan terus ini ada logo Honda. Logo Hondanya itu nggak ketutup sama belakangnya nggak ketutup ya. Jadi dia bolong langsung ke evaporator si AC. Jadi gue kira ini kan bolong ya, ternyata ada bisa masuk angin gitu. Jadi dia langsung masuk ke dalam mesin untuk udara gitu. Terus di bawahnya ada fog lamp, cuman udah dirubah sama gue pakai biled gitu. Untuk mereknya kayaknya kalau nggak salah AS ya, gue lupa deh gitu. Nah, bumper untuk desainnya sendiri, untuk desain dari depannya ini jujur gue suka banget. Kenapa? Dia modelnya nggak bapak-bapak banget, masih bisa dibilang sporty, racing lah gitu, racing look gitu. Dan juga kalau kalian mau punya pemikiran atau aliran racing look, atau ini masih masuk banget gitu. Racing look atau stance gitu masih masuk banget untuk aliran-aliran kayak gitu. Bumpernya lihat nih, kayak ada bagus aja gitu, kayak ada body kitnya. Paling nggak ada body kitnya, udah gondrong lah untuk bumpernya. Yuk kita lanjut bagian samping. Nah, kalau kalian, peleknya kok beda gitu ya sama Stream standar. Ya, ini peleknya pakai pelek CR-V. Kebetulan waktu gue ambil itu mobilnya pakai ring 17, karena kita nggak suka mobil terlalu geruduk-geruduk lah gitu.
Jadi dicariin velg OM-nya Honda. Nah, dapetnya CR-V ini. Kalau nggak salah CR-V ya. Gitu. Jadi untuk bannya yang gue pakai sekarang itu di ring 15 dan ukurannya itu 205 per 65 ring 15. Pakai ya Ecopia yang murah-murah aja. Fender ini besi. Nah, ini pintu. Kalau kita desainnya kayak ada satu tarikan garis dari ujung ke ujung. Tuh, kalau keseluruhan dari headlamp sampai ke stop lamp dia nyambung. Terus di sini ada apa ya, sen di fender gitu ya, karena di spionnya dia nggak ada sen gitu. Jadi untuk regulasinya biar kelihatan sama, biar nggak blind spot lah ibaratnya, dia ada di fender tuh sennya. Nah, ini ada kaca kecil kayak ini, fungsi banget sumpah sebenarnya, karena kan ini gede nih. Kalau ini nggak ada bisa blind spotnya parah gitu ya maksudnya. Tapi ini meminimalisir blind spot, bagus Honda. Di bawahnya sini ada side skirt. Ini emang udah dapat side skirt dari sananya. Kalau yang tipe 1,7-nya emang gundul, dia nggak ada side skirt, nggak ada body kit yang bumper yang gondrong kayak gitu. Kelihatannya lebih gundul. Tapi kalau ini udah dapat side skirt. Untuk tuas pembukaan pintunya, dia masih dicungkil kayak gini. Tuh, masih enak, karetnya juga masih bagus kayak gitu. Antena ada di sana ya, di atap. Kalau gue suka sih desain kayak gini. Kenapa? Karena kalau kita nyuci mobil enak banget, nggak ada kayak duduk gitu. Dia rata aja gitu. Kalau kita ngelap mobil tuh enak banget. Suka banget gue. Jadi mobil ini 3 seater ya. Jadi 1, 2, 3 di belakang ada. Nah, kita ke belakang lagi. Untuk belakang udah pakai disc brake. Jadi untuk disc brake pengereman sudah 4 roda udah pakai disc brake kayak gitu. Ya sudah pasti remnya lebih pakem dari mobil yang mungkin pakai 2 disc brake doang kayak gitu. Terus kata pilar C-nya gue suka banget nih kayak gini modelnya. Kayak gitu teman-teman. Oh ya, ini untuk kaki-kakinya sendiri udah independen. Jadi belakang bisa di chamber kayak gitu. Jadi lebih nyaman, lebih main untuk kaki-kakinya, banyak mainnya. Jadi kalau emang ada kerusakan di kaki-kaki dia akan banyak spare part yang diganti kayak gitu teman-teman. Oke, dari depan sampai samping kita udah bahas. Sekarang kita bahas bagian belakang ya. Sekarang kita di bagian belakang dari Honda Stream ini. Kita bahas satu-satu ya. Di sini ada emboss Stream. Di sini ada emboss cc-nya 2.0 atau 2000 cc. Berteknologikan iVTEC kayak gitu. Nah, desain belakangnya sumpah gue suka banget. Timeless banget. Kenapa? Di tahun 2000 sekian lah ini mobil lahir, tapi udah pakai apa namanya? Stop lamp udah kayak gini nih. Kan kalau normal kayak di sini aja gitu ya. Ini naik ke atas gitu, terus ini nyambung sini. Terkesan nyambung. Padahal kalau nyala sini masih gini doang segaris. Ini stop lamp di sini gitu. Untuk lampu rem di sini, lampu sen di sini untuk lampu mundurnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada wiper dan juga defoggernya. Bumper belakangnya lihat dong bro, wih cakep banget. Gue jongkok nih ya. Di sini ada sensor parkir, ini tambahan, ini untuk tow hooknya. Gue dapet tow hooknya nggak sewarna body, tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa fungsi. Dan bumpernya ini nggak cuman hiasan doang, tapi ini bolong. Mungkin ada nyambungnya sama aerodinamik, jadi ini ya nggak nyampe sejengkal lebih dikit gitu untuk pendeknya, karena bumpernya gondrong banget. Ini kalau dimodif itu bagus banget sumpah. Banyak orang Indonesia di sini gitu ya, terutama yang modif Honda Stream. Nah, untuk bagasinya kayak gimana? Yuk gua buka dulu bagasinya sebentar. Jadi ini 3 seater ya. Jadi untuk bagasinya cukup luas. Ini sengaja nggak gue beresin. Ada stroller di sini. Kalau kalian keluarga kecil yang baru menikah gitu ya, ini bisa menampung stroller di sini gitu, atau pocket ya gitu. Terus ini bagasinya cukup luas menurut gua. Ini kalau direbahin lagi masih bisa sih sebenarnya. Tuh, masih bisa. Jadi depan di bagian 3 tuh masih cukup nyaman untuk duduk nyender gitu ya. Kalau mobil itu harus sedia dongkrak sama kunci roda. Dan sebelah kiri ada dongkrak, teman-teman. Terus ini ada ditutup sama cover dan full sampai sini. Biasanya ini batangnya. Nah, ini ditutup sama plastik nih, rapi banget, gue suka. Gitu teman-teman. Dan sini ada 2 colokan lubang buat ganti boh lampu mundur, sama ada colokan juga gitu. Nah, ini untuk pemegang atau buka pintunya di sini, buat megangnya gitu ya, buat tutup pintunya di sini. Ada tuas buat ngerebahin jok gitu. Ayo kita ke bagian dalam mobil ini ya. Oke teman-teman, di sini gue udah masuk ke dalam interior atau kabin dari Honda Stream ini ya.
Oke, kita bahas satu-satu. Dari atas dulu kita mulai ya. Di sini ada lampu baca kanan kiri, masih bohlam biasa. Belum yang LED, ada sun visor. Tuh. Ada vanity mirrornya juga. Ini bisa ditarik ke samping. Cuma nggak bisa di extension ya. Iya, nggak bisa di extension, ditarik ke belakang nggak bisa. Ini kayaknya buat mic deh. Kayaknya head unit yang originalnya dia ada buat mic di sini buat ngomong. Ada. Di sini ada sun visor juga, ada vanity mirror juga. Gitu teman-teman. Untuk spion tengahnya ini masih day night view, masih manual ya, belum otomatis. Oke, terus untuk dashboardnya bahannya plastik, ya plastik keras, semuanya plastik keras semuanya plastik keras. Memang dulu Honda agak sedikit pelit untuk masalah kulit. Nah, setirnya, lingkar kemudinya kayak gini ya, 4 palang kayak gitu. Ini gue suka banget modelnya untuk lingkar kemudinya. Jadi ada motifnya gitu, polkadot gitu. Yang originalnya kayak gini, motifnya polkadot, terus ini ada kulitnya sini. Ada stitchingnya juga, ada gaitannya juga. Jadi enak. Dia belum pedal shift gitu ya. Terus untuk sebelah kanan ya biasalah layaknya mobil Jepang biasanya. Di sini ada pengaturan untuk pengaturan lampu. Ada fog lamp, pengaturannya di sini. Terus sebelah kirinya ada tuas untuk pengaturan wiper juga. Di depan udah bisa diatur intermittennya gitu. Kisi AC-nya lucu nih, ini nyambung gini, 2 kanan kiri, di sini tengah-tengah, bagus menurut gua. Untuk head unitnya, kalau kalian lihat di sini, head unitnya dia udah nggak original, udah diganti pakai yang punya Cina ya, merek-merek Cina gitu. Untuk AC-nya udah sebenarnya ini digital, tapi pengaturannya masih manual, masih diputer-puter gini, gitu pengaturannya. Dia udah ada autonya, terus ada arah semburan sebelah sini, mau ke depan, bawah, atau buat defogger bisa di sini pengaturannya. Di bawah untuk pengaturan AC-nya bisa dihidupkan atau dimatikan. Artinya ada situs sirkulasi sebelahnya. Dan ini untuk mengaktifkan AC paling belakang. Nanti kita lihat ya, AC paling belakang itu lucu. Gitu. Untuk pengaturan suhunya dia udah digital kayak gini ya. Nah, di bawah sini ada hazard, sebelah kiri ada socket lighter. Nah, ini masih mendukung untuk kita untuk merokok di sini ya. Karena apa? Dia ada socket lighter di sini untuk memantik rokoknya. Dan nih di sini ada tempat penyimpanan atau asbak lah, asbak itu sebelah sini. Tapi modelnya nggak cuma dibuka plug gitu doang, nggak, tapi ditarik atas kayak ada tuh, kayak ada relnya, keren. Simpel tapi gue suka. Nah, sini ada asbak buat kita ngerokok dan cukup lumayan, seginilah setangan gue gitu teman-teman. Nah, sini ada dummy button nih, dummy button kanan kiri ada 2 dummy button. Mungkin kalau di sana dimasuk ke kita downgrade mungkin ya. Mungkin di sana ada stability control. Kalau di sini nggak stability control. Di sini di sebelah kanan ada buat cup holder ya. Jadi bisa buat mendinginkan minuman botol kalian atau kaleng. Karena ini ada AC di sini. Nah, jadi bisa makin dingin lah gitu. Minuman kalian atau menjaga suhu tetap dingin lebih lama. Di sini untuk membuka dan menutup si kisi AC. Dan setiap kisi AC-nya, gue sukanya ada apa ya, ada chrome-nya gitu tipis-tipis gitu, jadi nggak norak banget. Dan ini aslinya setahu gue soalnya krem, bukan hitam. Nah, ini dicat sama owner yang sebelumnya gitu, tapi nggak apa-apa lah. Menurut gue ya masih masuk akal aja sih, masih nyambung aja modelnya. Terus di sebelah kanan ini ada pengaturan pengaturan spion. Ini bisa retract ya, ada retractable-nya kayak gitu teman-teman. Dan sebelum masuk ke speedometer, ini ada untuk mengatur, ini ada tempat penyimpanan tertutup nih, ada laci kayak gitu buat naruh STNK sih biasanya kalau gue. Di pintu door trim bahannya plastik, bukan bukan kulit. Terus di sini nih handle pintunya, ini gue suka, kenapa? Karena manis, ada chrome-nya gitu, jadi nggak terlalu alay kelihatannya kayak gitu. Nah, ini untuk penguncian pintunya di sini central lock nih. Jadi nggak ada tombol di pintu, nggak ada. Dari sini nih, dari tuas ini ditutup langsung kunci semua pintunya. Gitu teman-teman. Wiper, power window yang otomatis cuma pengemudinya aja yang sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, kanan kiri nggak otomatis teman-teman. Nah, ini gue mau bahas speedometernya. Speedometernya ini instrumen clusternya bagus ya, merah gitu ya, kayak racing banget gitu loh. Jadi ini mobil matic, otomatis transmisi. Untuk sebelah kiri ada RPM, yang tengah itu speedometer, yang atas itu untuk melihat mobil suhunya berapa ya gitu ya. Nah, yang bawah ini ada meter bensin. Nah, itu ada sedikit layar digital kecil, itu untuk Triptonic. Jadi ini mobil matic Triptonic 5 speed percepatannya kayak gitu. Untuk tenaga sendiri ya, nanti kita ada bagian sendiri sih untuk driving impression, nanti ada di video selanjutnya mungkin ya.
gitu. Udah pernah kita bahas juga sebelumnya di driving inspiration untuk tenaganya kayak gimana. Enak sih ini mobil. Oh iya, speaker ada di mana? Dia speakernya sini nih. Kayaknya ukurannya 5 inch deh speakernya, kecil sebelah sini. Gitu. Speaker di sebelah sini. Ini nggak ada Twitter kayaknya deh. Iya, nggak ada Twitter ini. Mobil nggak ada Twitter di depannya. Hanya speakernya kanan kiri. Gitu teman-teman. Nah, armrest tuh. Wih, ini mobil ada armrestnya bro. Jadi ini kosong nih, nggak ada apa-apa nih. Ya ini buat barang-barang sih, gitu. Kayak buat barang-barang aja. Cuman ini mobil nggak ada armrestnya. Nggak ada konsolnya. Jadi cuman kosong gini, jadi kita kalau anak kalian mau lari ke depan, lari ke belakang tuh enak banget ini. Ada akses jalannya kayak gitu. Ini kayak apa ya? Kayak Honda Odyssey yang RA ya, yang RA3 kalau nggak salah. Nah dia armrestnya kayak gini. Bisa dilipat kayak begini untuk jalan atau fungsikan sebagai armrest, tinggal diletakin gini aja. Tuh, jadi armrest cuman nggak bisa diatur ketinggiannya. Atau kalau mau biar kalau anak lo di belakang nih di baris kedua, kalau mau ke depan biar anak lo nggak bisa ke depan ya, tutup kayak gini, kayak gitu. Bisa di belakang nih, ya gitulah pokoknya. Ada armrestnya. Terus untuk pengaturan joknya, ini untuk recline kayak biasa. Ini untuk naik turunin kursi, diputer ya modelnya. Terus ini ada untuk maju mundurin kursi kalian, gitu. Keren, gue suka. Oh ini ada tempat penyimpanan tertutup rahasia guys. Ternyata di jok belakang sini, jok passenger sebelah kiri. Kayaknya pak kiri cuma recline doang dah. Iya, benar. Cuma recline aja yang sebelah kiri. Terus ya biasalah ada glove box di sini. Gitu. Nah, untuk kalau kalian lihat headrestnya, ini headrestnya udah nggak original ya, jadi ada TV. Jadi harusnya kayak headrest di baris kedua dia bolong headrestnya. Cuman ini udah diganti yang ada TV-nya. Zaman dulu banget ya, gitu TV-nya. Paling aku pakai nonton TV di mobil tuh sebenarnya. Dan sekarang juga kayaknya udah jarang banget nonton TV. Gitu. Jadi bukan originalnya nih headrestnya. Dan juga ini kulitnya juga joknya gue agak sedikit rancu ya. Emang dia orinya kulit atau gimana atau fabric. Cuman yang gue dapat mobilnya udah kayak gini, udah dilapis pakai MBTEK nih. Kenapa? Kalau dilapis pakai bahan-bahan sintetis, kulit sintetis, yang gue nggak suka itu bikin punggung kita jadi keringetan gitu teman-teman. Oke, udah gitu aja untuk pembahasan di bagian depan sini. Kita coba bagian belakang ya, bagian baris kedua. Yuk teman-teman ikutin terus videonya sampai akhir. Oke, untuk baris kedua ini untuk apa ya, posisi duduk gua, tinggi gua 177. Ini tadi posisi mengemudi gua. Untuk legroom masih jauh banget nih, gitu, masih jauh banget. Karena apa? Ini joknya bisa dimaju mundurin. Jadi buat toleransi kalian kemana, jok ketiganya. Jadi masih bisa. Kalau lo mau ngalah ya majuin sedikit lah, ngalah sedikit biar di belakang bisa duduk dengan nyaman juga, sama-sama nyaman gitu. Tapi ini posisi paling mundur, paling belakang, karena yang belakang jarang diisi. Memang buat anak-anak atau ponakan gue doang sini gitu. Nah, bahas door trimnya dulu. Plastik. Nah ini handle pintunya udah dilapis chrome. Ini untuk pentil atau buat pintu, penguncian pintu. Di sini ada power window. Nah di sini ada asbak. Asbaknya kayak gimana modelnya? Nih gue tunjukin. Yang sebelah kanan udah nggak ada. Nah asbaknya kayak begini modelnya. Gitu. Jadi ada asbaknya kanan kiri, ini dikasih asbak. Bisa taruh sini, ada kotak kecil masuk tuh jadi asbak kayak gitu. Terus ini untuk pembukaan pintunya, pegangan pintunya. Ini gue suka nih. Jadi kayak dibikin motif kayak bolong kayak begini. Tuh. Oh ya tadi gue lupa kasih tahu. Jadi di depan ada total ada cup holder ada 3 di mana tadi di dashboard, kanan kiri pintu door trim. Nah ini juga sama nih, ada untuk cup holdernya juga nih. Di tahun 2004 udah dipikirkan untuk cup holder, mantap. Ini ada cup holder kanan dan kiri, cukup luas juga nih untuk ruangan penyimpanan kayak handphone atau apalah segala macam kayak gitu. Oh, gila loh, ini mobil enak banget, maksudnya disediain asbak gitu loh di sini. Tuh, kita bisa ngerokok berempat bro di sini. Gitu. Untuk hand gripnya ini yang retractable modelnya. Oh enak. Terus juga ada buat naruh gantungan baju ya. Kanan kiri juga ada, yang kiri juga ada. Gitu. Total speaker ada 4. Gitu. Ya. Gitu aja sih. Oh yang tadi gue bilang nih, headrestnya original kayak gini. Kayak gini lah originalnya nih. Dia bolong gitu ya. Nggak yang kayak gini. Ini udah ada TV-nya. Ini juga merek-merek Cina sih. Mau ganti juga ya udahlah, nggak apalah. Seadanya aja nih mobil gitu. Nah, ini gua sarankan untuk duduknya yang mungkin berdua aja deh.
Karena kalau duduk di tengah, ini enak nih flat nih, karena dia monokok sasisnya ya, penggerak udah belakang, depan sorry, penggerak udah depan. Jadi ini kita bisa, iya, rata lantai lah gitu. Cuma duduknya enak banget, nggak ada headrest tuh, nggak ada headrest gitu. Oh ya, ini ada lampu depan sama belakang, ada lampu gitu. Jadi gue saranin di kanan kiri aja duduknya, kecuali kalau anak kecil. Atau kalau kalian berdua doang di belakang atau berempat doang kita pergi gitu keluar kota, nih lepas nih. Ini bisa difungsikan sebagai armrest dan ada cup holdernya gitu teman-teman. Gede loh ini armrestnya, sejengkal gue. Bisa naruh tangan kanan kiri. Seru nih, seru. Kepikiran gitu enggak? Dulu gue waktu kecil pengen buat, bokap gue pengen banget mobil ini Stream itu teman-teman, tapi kita kebelinya malah Innova. Karena kita mikir takut untuk perawatannya mahal, ternyata ya lumayan. Alah, ngejengkang. Oke, gue mau ngebahas bagian baris ketiga. Cuman menurut gue agak sedikit nakuk ya, agak sedikit malas gitu gue duduk di belakang ketiga. Cuman gue bisa jelasin aja. Mungkin untuk orang dewasa agak sedikit bisa, cuma nggak sejaman Avanza mungkin ya, generasi pertama yang duduknya, atau Kijang Innova. Cuma ini untuk nampung orang bisa dua di belakang, karena ada headrestnya juga, terus ada seat beltnya juga di belakang. Dan untuk pengaturan AC-nya tuh lucu, dia sebelah kanan aja pengaturan AC-nya di sini. Nanti gue tempelin footage-nya aja. Di sini ada pengaturan AC-nya. Semburan AC pun di sebelah kanan aja, kiri nggak ada. Gitu. Jadi ya dipastikan untuk penumpang sebelah kanan baris ketiga itu yang gampang atau rentan masuk angin karena akses sebelah kanan doang, sebelah kirinya nggak ada gitu. Terus juga ada ruangan penyimpanan, pengaturan AC juga di belakang tuh, ada hal sama lo gitu. Terus ada apa ya, ruangan penyimpanan juga terbuka buat ini Honda suka nih gue kayak gini-gini aja tuh, ruangan penyimpanan tertutup kayak gini. Oke, yuk kita keluar teman-teman, kita bahas untuk kesimpulannya ya. Yuk ikutin terus. Jadi kita bahas dari bagian depan, samping, belakang, dalam juga ya. Jadi kesimpulan apa dari mobil ini? Untuk mobil ini sih menurut gue masih reliable ya untuk kalian miliki, untuk kalian piara gitu ya. Karena apa? Menurut gue karena ini mobil fungsional sekali, karena 3 baris ya. Untuk kalian keluarga kecil atau keluarga yang udah gede-gede sih nggak masalah sebenarnya ya. Masih cukup atau masih nampung dari mobil ini. Cuman ini mengingat harganya ini di bawah 100 juga dapat gitu ya. Tergantung kondisi, balik lagi. Tergantung kondisi. Gue dapet ini di angka 70 apa 80 ya, gue lupa. Pokoknya dapat mobil angka segitu. Cuman ya agak ada sedikit banyak PR-nya gitu. Dan untuk kalau kalian mempermasalahkan masalah spare part, ini spare partnya masih melimpah dari mana-mana dan masih banyak kanibalnya. Contoh ini, kemarin gue turun mesin total sama transmisi, karena transmisinya ini ternyata pas gue bongkar kampasnya, dia kampasnya itu pakai yang imitasi. Jadi untuk ukurannya, secara teknisnya ya, untuk ukurannya lebih tebal daripada yang standarnya. Jadi untuk transmisi pun gue dapat harga murah, sekitar 3,5 juta dapatnya. Itu copotan dari Honda CR-V yang 2000 cc. Nggak usah perlu khawatir untuk masalah spare part di mobil ini. Kayak mesin K20 banyak lah spare partnya. Dan ini mobil spesialnya mesinnya loh menurut gua. Untuk larinya juga enak gitu. Kenapa? Untuk ukuran pistonnya sendiri tuh gede banget, sekitar 78 atau berapa gitu ya, atau 86 gitu untuk ukuran diameternya. Gede banget. Jadi dia pendek mainnya pendek, tapi untuk pistonnya sendiri pistonnya lebarnya 86, gede banget, tenaga enak untuk di bawah jos. Atas juga VTEC kalau udah keluar lari dah nih mobil gitu. Jadi kesimpulannya gitu, kalau kalian masih mau miara ini masih layak banget menurut gua. Dan mobil juga udah kita review di part sebelumnya ya, udah kita tes juga driving impressionnya kayak gimana. Mobilnya juga nyaman, empuk, dan masih enak untuk dipiara. Dan Honda Stream ini spare part dari luarnya dari Jepang banyak, maksudnya kayak mugennya gitu ya, bagian mugennya tuh masih banyak yang dijual. Cuman ya kalau kalian masuk ke komunitas, ada komunitas Stream di sini. Nah, nanti bisa banyak tukar informasi kalian deh untuk masalah spare part goib kayak gitu. Oke, gitu aja video dari gue dari Otomotif. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, berhubung masih hari lebaran ya. Jadi gue minta maaf kalau ada kesalahan dari kata-kata gue atau yang menyakitkan gitu. Oke, gitu aja teman-teman dari video dari gue. Say goodbye.